di sekolah mengisi LHK. Coba saya minta pengalaman teman-teman bagaimana teman-teman mendampingi guru dan kepala sekolah saat pengisian LHK. Mari kumaha Sobi. Silakan kita sharing, nggak apa-apa, jangan takut salah. Gimana pendampingan teman-teman saat praobservasi di bulan Februari? Ayo, gimana? Untuk mendampingi? Oh, sok, mana Pak? Kasih mic. Punten. Mendampinginya gimana Pak? Punten, Bu. Kita sharing ya di sini ya, bukan mau jago-jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa? Pendampingan yang dilaksanakan Bu, karena baru ya di bulan Februari itu kami bersama baik guru maupun kepala sekolah sasarannya tinggal di Dirjen yang 7607 yang bagian LHK-nya sama di aplikasi Bapak Ibu Guru sambil membuka. Seterusnya karena pemahaman kami masih belum paham sebetulnya, maka kami meraba-raba Bu tiap LHK-nya tersebut ya disesuaikan saja LHK yang dipilihnya begitu. Ya. Ada yang di Kogel buat LHK-nya berbagi praktik di Kogel, ada yang berbentuk bimtek, ada yang memilih pelatihan mandiri di PNN seperti itu. Ada juga yang melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Jadi beragam gitu ya. Beragam, ada yang coaching juga seperti itu. Ya. Disesuaikan dengan kesanggupan dari baik Bapak Ibu Guru maupun dari kepala sekolah. Oke. Dari teman yang lain, terima kasih Pak. Aplaus dong. Pengalamannya Bapak. Yang lainnya, ibu-ibu mana coba? Saya minta suaranya ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Ini mau saya kasih. Ibu Dokter Eva, gimana pengalamannya waktu mendampingi teman-teman guru mengisikan RHK? Bentar. Ya, Sata. Coba 8 digit awal di Tina Eta. Oh iya. Ayo. Yang bulan pendampingan kita selaku pengawas ke sekolah pendampingan saat pengisian praobservasi RHK. Biasa? Enggak, satu. Ibu itu boleh. Yang saya sudah terisi. Nah, nanti kalau yang itu hubungi GTK ya, atau operator ya. Ayo Bu Dokter. Ketika bulan Januari ya Bu ya, waktu itu kebetulan kan RHK di sekolah itu memang sudah dibuat ya Bu ya, karena pada ketika kami bertugas itu di tanggal 12 Januari 2024. Jadi ketika datang ke sekolah itu, alhamdulillah dokumen RHK itu sudah dibuat oleh guru-guru. Saya hanya mengecek saja Bu waktu itu bagaimana progresnya, dan alhamdulillah ketika ditanya itu sedang tinggal proses persetujuan dari kepala sekolah ya. Seperti itu, dan saya hanya mengarahkan bagaimana supaya RHK itu jangan yang terlalu mulu-mulu, tapi bisa tercapai dan memang ini cari yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu diada-adakan, tapi memang hal-hal yang bisa tercapai dan memang bermanfaat gitu, seperti itu. Untuk praobservasi ini tidak banyak yang saya inikan kepada guru karena memang sudah dibuat, karena pertama saya datang itu dengan didampingi oleh pengawas yang senior gitu Bu. Jadi alhamdulillah hanya bertanya seperti itu, dan hampir 100% itu proses persetujuan dari kepala sekolah, seperti itu.
Sekarang sudah selesai 100% guru-guru di binaannya. Belum Bu, Belum ya. belum ya. Ada di SMP 2 Lumpung itu katanya udah sekitar 80%. Ada 2 orang guru yang masih terkendala. Belum refleksi kali ya. Ya, ya. Ini katanya memang ya seperti itulah, ada permasalahan internal mungkin seperti itu. Kemudian kalau startup Sukamantri itu Punya Bu Ena aja. karena kebetulan saya diberi sekolahnya itu ada sekolah swasta juga Bu. Ya. Itu jadi tidak terlalu banyak yang saya mengalami kendala. Oke. Itu aja. Siap, terima kasih Bu Dokter. Tangan dong buat Bu Dokter Eva. Ya, begini teman-teman. Tujuan dari kinerja itu apa coba? Bonusnya yaitu punya SKP itu ya. Nah, tapi tujuan yang utamanya itu apa? Untuk mengukur kinerja pegawai. Untuk mengukur kinerja pegawai. Betul. Tujuan SKP itu adalah untuk melihat sampai sejauh mana kinerja dari seseorang, termasuk kita juga pengawas, ya. Jadi kalau dulu ada program kepala sekolah observasi ke kelas, gini-gini, itu dulu juga ada. Sekarang ada, bahkan sekarang itu dimasukkan di PMM biar lebih sirotol mustaqim. Saya selalu membuat kalimat memakai kalimat itu dari Pak Wasdi. Sirotol mustaqim itu on the track, di jalan yang lurus. Kalau dulu mah saya selaku asesor kalau memvisitasi akreditasi ke sekolah, punten dupi program kepala sekolah terkait observasi ke kelas, araya nanti haraneun keneh dirampah haraneun keneh hanya di fotokopi. Nah, karena dulu itu masih berbasis administrasi. Kalau sekarang kan tidak bisa begitu, berbasis kinerja, compliance based, not performance based, not compliance based, tidak lagi berbasis administrasi. Ayo nama kepala sekolah melaksanakan kinerja apa di sekolahnya? Maka kita kemarin melaksanakan yang namanya observasi ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu presentasinya, Bu Ena. Kepala sekolah presentasi bla 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 terkait RHK yang dipilihnya. Tapi banyak kepala sekolah yang masih misperception. Jadi nyamak RHK teh asa hayang ieu, asa hayang ieu. Jadi lamun dina eta mah teu tepat sasaran. Maksudnya begini. Kita memiliki setiap sekolah itu yang namanya rapor pendidikan. Dari mana rapor pendidikan didapat? Dari mana? Ayo, dari mana rapor pendidikan didapat? Nilainya di mana? Dari ANBK, terus Sulinjar, terus Dapodik, ya. Ya, itu semua sinkron dan dijadikan nilai yang namanya rapor pendidikan. Di rapor pendidikan kan ada nilainya, ada yang warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Nah, tugas kita selaku pengawas pendamping mendampingi sekolah dampingan kita dan kita analisis bersama-sama apa konten dari rapot sekolah masing-masing. Di bulan naon eta? Ayo, di bulan naon tadi Pak Wis? Setelah rilisnya rapot pendidikan, ulah diengke-engke deui. Kemarin rilisnya di bulan apa? April. Bener, April. Halo, kemarin itu lebih cepat, rilisnya di bulan Februari. Artinya di bulan Maret kita harus sesegera mungkin mendampingi program sekolah adalah melakukan pendampingan terkait analisa rapor pendidikan. Upami aya kepala sekolah yang punya keberatan yang nanaonan nih pengawas berarti kepala sekolah tersebut satu masih pingsan alias sadar,
Yang kedua, dia memiliki komitmen perubahannya, kapasitasnya rendah. Yang ketiga, dia memiliki apa sih yang di komitmen perubahan teh? Ada komitmen perubahan, ada apa? Kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Apakah kapasitasnya tinggi, sedang atau rendah? Anu rendah kumaha kapasitasnya? Tidak mau terbuka dengan pengawas, dengan guru, dengan stakeholder lainnya. Eta geus katingali ciri-ciri kepala sekolah yang tidak memiliki kapasitas yang tinggi. Gampil aya nama mun dibukti seukeut bedogna pengawas teh. Kan ulang di budak dekadeun sakade-kade. Nah, yang kedua, komitmen perubahannya. Komitmen perubahannya apa? Di sana itu kapasitas tinggi, berdaya dan berkembang. Yang menurut saya mana? Berdaya. Nu berkembang kumaha? Can ge akan uyuhan atuh Bu Lilis di dieu mah guru-guruna oge bla 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 bla. Bu Lilis merasuk ya. Kan berdaya dalam hati saya. Uyuhan Bu Lilis di dieu mah. Atuh da tinggal lapang olahraga so Bu Lilis cenah pedah ieu. Boro-boro lapang basket na ge teu aya lapangnya. Itu kapasitas apa? Berkembang, belum berdaya. Yang berdaya yang gimana? Sok sanajan aset. Meskipun bahasa Indonesia ya. Meskipun guru di sini honorarium. Honorer hampir di atas 50%, tapi Bu Lilis di dieu mah kieu tak kapasitas pemimpinan yang berdaya. Sok sanajan teu aya lapang poli, tapi si sekolah eta bisa menghasilkan juara poli. Kapasitas kepemimpinan kepala sekolah yang berdaya. Ulah loba mengeluh, yang banyak mengeluh udah eta udah jelas dia tidak memiliki komitmen perubahan yang berdaya. Ini gambilnya kan nilai kepala sekolah. Gambil aja nama seperti itu. Dilaksanakannya di bulan apa? Januari. Atau saja? Alhamdulillah. Atau dibikin laporannya? Umpamanya atas? Enggak kan nanti kan sesuaikan dengan SKP Bu. Kan di SKP teh di bulan Januari urang teh ngasupkeun naon kate dinu ieu teh dinu ekin teh nu mawi urang sami-sami membuka ekin teh biar kita paham pekerjaan di hasil di bulan Februari naon lebetkeun laporan di dinya ka hade bukan laporan tahap 1 sabuku sanes itu masih mis lah pokoknya nama gitu ya gitu. Kalau yang program perencanaan pengawas itu di bulan apa? Ulah kana 48 30 hiji unggul. Angkes bukakeun anu abdi we. Dieuna geura Bu. Lantas eta di pedang. Muhun. Jadi maksudnya gini biar sama-sama ya, Pak. Hei, Imas tidak pedang oh ini pengawas SMK tidak. Ini se-Indonesia mulai pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK. Pekerjaan itu seperti itu, sami. Nah, yang membedakan anak nanti yang membedakannya dari golongan muda, madya, utama adalah dari muatannya, kontennya. Ya, kontennya saya masih pengawas muda, muasami dengan pengawas yang madya. Yang madya muasami dengan yang utama. Itu dari apa? Dari nanti saya yang sudah saya terangkan di bulan Oktober di pohon di waktu Cibenting 1. Belum? Oh, belum jadi pengawas cenah Bu Ena bulan Oktober teh. Masih amang kena di Bandung. Tetap ke Bandung. Oh, udah ini 1 di bulan Februari, di bulan Maret, di bulan Februari pun kita ada tugasnya itu adalah melakukan survei lingkungan. Sudah kan melakukan survei lingkungan? Sudah?
Survei lingkungan sekolah dampingan kita dari kapasitas keamanan, kenyamanan, inklusif. Ayo 5. Sudah belum? Kalau belum bilang belum. Kalau belum kita nanti sama-sama belajar bagaimana menyusun pendampingan terkait pengelolaan satuan pendidikan, survei lingkungan. Kalau pengawas SMP itu Pananaya kemarin sudah bikin di Google Form ya, lalu diberikan kepada teman-teman semua yang ada di sekolah, guru ngisi, TU ngisi, komite ngisi, orang tua ngisi, siswa ngisi, kepala sekolah kan tenang. Nanti baru ketahuan, oh ternyata kenyamanan di sekolah kita ini baru sekian persen karena ada grafiknya. Oh ternyata keamanan lingkungan di sekolah kita itu menurut hasil survei itu belum 100%. Nanti ada muncul. Dan itu perlu data itu kita miliki. Habis ya? Nembe, saya konfirmasi, jadi ruangan memang tidak dipakai. Silakan mau dipakai tidak sampai ini ya. Kalau upami kamari mah kan soalnya dari anu nganggo deui sampai jam 1 teh kita sudah ini. Nah tinggal kita mungkin kesepakatannya kita mau sampai jam berapa? Sok ayeuna kesepakatan aja dulu. Ini paling ini sedikit lagi. Ini saya menerangkan hanya sedikit lagi. Ini yang penting ya. Nah, masih ini ruangan bisa dipakai sampai sore. Paling 10 menit lagi. Jadi RHK pengawas kita lihat ke sini. Bu, scroll. Ini Bu Ena ya? Yang Bu Ena ini sudah Pak Erwan ya? Coba di atasnya sudah Pak Erwan belum? Ya alhamdulillah, amin. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru goal, masya Allah. Ya, ini sama. Ya? Jangan tadi itu Abi bilang Kuningan. Dasarkan kedah lintas 4 kabupaten Ciamis, Majalengka, Kuningan, Cirebon. Oh gitu. Syarat. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman nanti karena ini sudah selesai, jadi di sininya ajukan SKP. Kalau belum nanti teman-teman itu harus ngisi dulu ini. Yang pertama, nah ini sudah ada RHK pimpinan yang kita intervensi. Jadi RHK-nya kepala dinas kita intervensi, lalu kita sesuaikan dengan RHK kita. RHK kita itu ada 5. Sekali lagi, jangan berpikirnya ke 4831 saja, ke Perdirjen itu. Tapi ada Perdirjen yang mendampingi kepala sekolah. Perdirjen berapa tadi? 7628 ya. Nah, lihat RHK yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di satuan pendidikan. 1 cenah eta. Naon kedah dilebetkeunana jumlah laporan observasi yang menyajikan pencapaian terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Berarti kita harus memiliki 1 laporan terkait RHK-nya ini. Oke? Iya. Kalau belum gak apa-apa, nanti kita di aksi bersama-sama selalu mengupgrade, menghebatkan diri terkait tupoksi pekerjaan RHK kita. Yang berikutnya, silakan di-scroll. RHK yang kedua sama ini setelah intervensi setelah ada RHK pimpinan, kita masukkan RHK kedua, terlaksananya pengelolaan sekolah efektif berdasarkan PBD dan rapot pendidikan. Halo teman-teman, rapot pendidikan itu adalah babonnya dari segala jenis kegiatan yang ada di sekolah. Saat teman-teman mendampingi penyusunan RKT dan NKAS, itu jangan lupa babonnya itu dari rapot pendidikan. Maka disebutlah perencanaan berbasis data. Tidak lagi perencanaan berbasis halusinasi. Iya kan gitu. Zaman baru kepala sekolah, banyak kayak murid melicet, isu kurang ngecek. Iya, betul. Jangan aja kalau ada kepala seperti itu, satu dia belum berdaya alias masih berkembang karena dia melaksanakan programnya tidak disesuaikan dengan perencanaan berbasis data, tapi perencanaan berbasis saya ingat pada saat udah sare saka sebuah enak.
Nah sekarang mah pengawas teh sok ngegiring teman-teman kepala sekolah biar tidak seperti itu lagi. Karena saya juga punya kesun atas mah kepala sekolah nu patojaiyah antara NKAS nu diji dengan yang dilaksanakan bener-bener patojaiyah. Nu pusing saha? Pengelola ada bos. Ah, ibu bingung ya padahal ya kamu di SPJ kan kamu di mangga dunia tipu-tipu dalam hati gitu ya. Alhamdulillah di pengawas terlepas dari hal-hal yang demikian ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, bukan, benar. Apa saja PBD ini? 1. Jumlah dokumen perencanaan pendampingan yang disusun. 1. Cenah. 2. Jumlah laporan pendampingan terhadap perencanaan program. 2. Cenah ada itu tidak kurang. 3. Jumlah laporan hasil pendampingan dan karya refleksi. Terus apa lagi? Dan seterusnya. Nah itu semua yang harus kita lakukan. Selanjutnya RHK berikutnya adalah ini. Meningkatnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Apa yang kita lakukan? Yaitu pendampingan ke sekolah melalui PMM. Geuning aya pagawean urang teh dina SKP urang teh, yaitu mendampingi kepala sekolah dalam jumlah laporan pendampingan perencanaan. Sehingga di bulan Juni ini teman-teman membuat hasil pendampingan terkait kinerja kepala sekolah di sudah bukan lagi PMN, kinerja atau kita kumpulkan apa? Kumpulkan hasil dari kinerja para kepala sekolah. Berarti lamun 5 sekolah binaan abdi berarti aya 5 atau laporan di setiap sekolah. 11. Silakan. Lanjut. Nah, itanya berarti kan ayahnya pada malang urang teh terkait PMM. Itu terakhir tuh RHK yang ke. Nah, ini tambahan nih. Tambahannya nih, Pak Apsi, Pak Ketua Apsi mana? Nah, oh, sekretaris Pak Sekjen. Dokumen kegiatan tambahan sebagai anggota APSI kabupaten atau provinsi atau pusat. Ini harus ada, kita masuk ke komunitas kita yaitu APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Ciamis. Tapi biasanya di sini itu dimintakan adalah dokumen berupa kartu anggota. Saupamina ayeuna Pak Sekjen kartu ya bima atas tahun 2010 terus 2011 malah angkat mah. Tapi setiap tahun saya pakai gitu untuk kenaikan pangkat saya gitu ya. Nah teman-teman nanti juga memasukkan kartu anggota atau cenah teh acan aya. Insya Allah akan dibikinkan surat keterangan bahwa teman-teman itu merupakan anggota aktif. Anggota aktif APSI. Nu teu aktif nu kumaha? Hiji nu tara iuran. Nu kadua lamun aya kegiatan APSI api lain. Ya. Saya kecuali kemenang sekarang SMK kan sok biasa beda alam terus sok rada susah emang. Ya. Artinya begini teman-teman. Saya kalau teman-teman tahu, saya harusnya hari ini ada di di Jatiwaras. Di Jatiwaras Kabupaten Tasik untuk melaksanakan visitasi akreditasi di PAKMUD. Tapi saya berberat hati karena saya punya ini. Ngorbankan nu 3 poe yang 3 hari untuk 1 hari di sini. Karena saya berat dengan ini. Terus mah berat jadi ka ketua, ka sekretaris, ka bendahara, teh cenah kumaha kaping 20. Insyaallah pas ngilu surat tugas astagfirullahaladzim. Dimulaikan kumaha. Saya langsung gini, sadar diri, saya adalah anggota APSI. Ya, fardu kalaku sunnah kalampah, tapi memang fardu kalaku. Nah, artinya nih seperti itu. Lalu berikutnya gue ada lagi nih teman-teman, dokumen kegiatan tambahan. Dokumen kegiatan webinar, seminar, diklat, diktek, dan kegiatan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Artinya di sini teman-teman pun nanti bisa mengumpulkan berbagai jenis
sertifikat yang didapat dari Januari 2024 sampai Desember. Wayang naik kempel tadi dia tuh. Mantap engke dina pengisian eta tes supaya kita sabaraha puluh 2 we heula misalnya. Kayak ingat 20 saya artinya di atas ekspektasi sami sareng kepala sekolah. Ya gitu. Oke, terus orientasi pelayanan ini mah nanti yang mengeksekusinya adalah Pak Kadis. Nah, Bu Ena teh kumaha ta dari kapalikeun dulu. Bu Ena teh kumaha ta orientasi pelayanannya, akuntabelnya kumaha, kompeten teu, terus harmonis teu, tukang berantem dengan teman atau masih kene kumaha, apakah adaptif? Nya adaptif tahu terhadap perubahan. Apakah dia kolaboratif? Ya, kolaboratif itu juga termasuk ya nanti yang ininya adalah pimpinan kita. Tapi pimpinan pun biasanya bertanya kepada orang yang akan ditanyakan. Ini terkait si ibu ini, si bapak ini gimana nih? Yang hal-hal yang 6 ini. Teman cara kolaboratif, sosoranganan, benar-benar antara lain kerjasama berarti tadi dia kumaha. Ya. Selanjutnya ini dukungan sumber daya. Ada SK pembagian pengawas, ada koordinasi dan dukungan ya. Skema pertanggungan seterusnya. Nanti kita punya PR sama-sama mengisikan ini di lain waktu. Karena kalau kemarin kita sampai seharian ya dari jam 8-nya Bu Hajarita kita ngisi sampai jam 1 teh terengse. Nah hoyong sadayana kaisi gitunya. Nah nanti diagendakan lagi oleh aksi. Jadi aksi itu bisa setiap minggu loh kita bertemu ya. Tapi jangan sampai mindsetnya tuh nanaonan sih teh untuk menyebarkan diri. Betul. Ya untuk menyebarkan diri. Apalagi yang baru betul. Dan kita harus haus ilmu, haus kekinian. Jangan kumaha karo, kumaha ngeunah jadi pengawas. Masya Allah. Semakin kesini saya menjadi pengawas semakin banyak tantangannya, berat sekali tantangannya. Ya, bagaimana kita mendampingi guru-guru, kepala sekolah. Bagaimana mereka yang punya perangai seperti itu biasanya yang perangainya punten ya tadi ya datang pengawas si balecep ya datang pengawasnya seperti artinya dia belum berdaya dah kebutuhan pengawas berarti dia teh butuh kolaborasi yang enggak suka SKP-na kurang lagi dilengkeun bisa wae kan karena kita punya ngisi itu kan ngisi perilaku kinerja. Perilaku kinerja teh bedog kurang eta teh. Nya bedog kurang. Kalau kepala sekolahnya belum paham tentang SKP itu beri paham. Biar paham. Ya, kalau sudah paham insya Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar dirindukan dan benar-benar dibutuhkan. Lain di Pikachu datang pengawas ibarat tak araringin anak-anak. Tapi saya datang ke satu sekolah karena mungkin saya baru perdana ke sekolah itu mendampingi ini simbroset Pak Diaten balik ke kepala sekolah pas mana ada teman yang lain enggak saya nggak pergi memang periodenya ke kepala sekolah pilihan sekarang mah baru keluar tinggal di mobil oke nih Gus gitu ya karena apa karena mereka paham ternyata pendampingan pengawas saat zaman now itu seperti ini. Kalau tidak mau didampingi, dia tidak mau berdaya. Nah, tapi teman-teman silahkan bagaimana menyampaikannya itu tergantung karakteristik daripada lingkungan masing-masing. Bu cenah terbiasa, cenah dirancang mah bisa dimutilasi. Teman ya, saya kira seperti ini pertemuan kita. Ya, di lama-lama juga pasti sampai maghrib juga saya kuat sih memberikan. Tapi maksudnya dari sini teman-teman keluar dari ruangan ini punya sesuatu yang bermakna. Tidak lagi keluar dari sini masuk nih, keluar sini masih berkembang, belum berdaya. Jadi ulang ke kepala sekolah, orang kan berkembang, sang berdaya, kapasitasnya rendah. Ayo orang kemana? Jadi orang berbalik diri. Ya, pulang dari sini teman-teman menjadi lebih berdaya. Ya, sesuatu pertemuan kita ini ada maknanya. Oh, ternyata begini.
baik, harusnya begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu ya, saya juga sering. Eta abi mah pan panghaleun teh antara loto, tinggal jadi we payu. Ya. Oke, ada silakan, ada yang mau berkomentar? Bercurhat dong, Bu. Boleh. Ya baik, terima kasih Ibu. Ini benar-benar energi recharge sekali Bu ya. Daging semua nih yang apa yang Ibu katakan. Ya baik Ibu. Kebetulan saya baru ya Bu ya, jadi pengawas emang selama ini di raba-raba begitu Bu ya. Tapi alhamdulillah saya punya bapak pegawai saya yang luar biasa, ya yang ngomong gitu, tidak kudu gitu. Jadi ke sayanya enjoy, enak. Nah ini untuk tahap pendampingan ya Bu ya kan, yang pertama perencanaan pendampingan satuan pendidikan itu kan antara bulan Januari sampai Maret di tahun pertama gitu ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan hal itu untuk menggali komitmen kepala sekolah, terus untuk kapasitas yang memimpin lembaga itu seperti apa, malah sudah saya abadikan di YouTube saya gitu. Jadi kalau saya lupa, saya baca lagi, oh sekolah ini seperti ini, sekolah ini seperti ini ya gitu. Terus untuk tahap pendampingan kedua antara bulan April sampai Juni kan itu pendampingan perencanaan program kerja satuan pendidikan. Saya sudah datang juga melihat data rapot pendidikan, mendiskusikan. Kebetulan saya pegang 11 sekolah ya Ibu ya. Jadi dalam 1 bulan itu ya sampai kata teman-teman saya kemarin cuma nonton aku sih habisnya sama ya Bu Tulis itu mau masalah. Saking kita karena tahu kita amanah kan ya Bu ya, jadi pengawas itu amanah. Komo iya jika sebutkan udah kene disisenserikan gitu. Jadi kita itu tadi mau berdarah-darah. Kita ingin memberikan yang terbaik dan kita tadi setara itu. Dan alhamdulillah kebetulan saya tugaskan di Cidolo Ibu. Mereka itu luar biasa ketika saya tidak datang malah nelfon. Bu, kenapa sekolah anu didatangi? Kenapa ibu belum datang ke sekolah saya? Itu kembali tahap pendampingan kedua. Kata saya, maaf, bisa nggak kalau kumpul aja deh di kantor gitu. Jadi alhamdulillah, jadi kolaborasi sudah terjalin dengan baik Ibu ya. Selanjutnya mungkin untuk laporannya yang tahap kedua memang sebelum yang April Juni ini merujuk tadi dengan favorit kata Ibu tadi curhat juga nih cair-cair dan mata Bu katanya aduh kira Bu menarik Bu ditolong diperjuangkan. Terus untuk yang selanjutnya nih untuk saya tunggu sekali untuk informasi-informasi selanjutnya karena kami khususnya saya belum tahu itu bagaimana di bulan Januari sampai Maret untuk pendampingan tahap ketiga ini gitu. Masih can kabayang gitu kan ngeblank. Kita kan harus memberikan umpan balik, memantau pelaksanaan kemajuan program yang sedang disusun oleh sekolah tersebut gitu. Jadi dimohonlah tadi kata Ibu kita ilmu berkembang terus kan Bu ya. Kita jangan ini kumpul-kumpul seperti ini. Kalau saya selalu haus Bu, selalu haus untuk belajar. Karena kalau ketika saya jadi guru, saya mengajar. Modal saya belajar. Nah sekarang saya jadi pengawas, ingin memberi banyak manfaat. Jadi otomatis karena saya merasa masih bodoh sekali dalam bidang kepengawasan, saya tuh harus malah setiap minggu ada jimit juga saya mau sekali. Begitu Ibu, terima kasih dari dua curhat dong. Mangga pada diajan pernah atau nomor. Silakan. Dilanjut Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin rekan-rekan semua. Bu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan karena memang khususnya saya terkait dengan kinerja ini masih bingung gitu ya. Di bulan ini kita baru ke Bandung ya Bu. Kemudian di Maret April memang kita sudah tahu bahwa ada
penilaian melalui kinerja di PFM. Ya. Tetapi kami, saya khususnya pengawas baru itu belum harus bagaimana kita ini gitu kan, belum ada kepastian dari maksudnya dari senior juga belum ada ya, apalagi dari distrik Pak Kepala Dinas. Nah jadi saya khususnya di situ masih bingung Bu. Nah ketika kemarin alhamdulillah kan kita juga digaulkan oleh kepala sekolah binaan ya Bu. Ini bagaimana Bu? Yang itu kan misalkan punten di saya ada yang senior ya Pak Pengawas IDA gitu. Kalau di binaan Pak Pengawas IDA mah udah ada tim penilainya muncul. Kenapa di binaan Ibu gak ada? Ya kan khawatir mereka kepala sekolah. Nah, saya tanya-tanya ke distrik, terutama ke bagian GTK. Nah, adalah solusi nanti katanya kemudian Pak Pengawas juga ya memberitahu bahwa nanti yang pengawas baru itu akan pakai akun ID kepala dinas. Dan alhamdulillah akhir Mei itu pengawas baru itu mendapat akun ID kepala dinas. Nah, barulah kita bisa itu membuka, meskipun misalnya berbeda semua ya yang pengawas baru itu masuk di sana gitu, sekolah binaannya kami itu pilihannya misalkan abdinya 10 itu dipilih sekolah mana saja binaan saya, dan ketika kita membuka itu kan mereka udah LHK-nya udah di itu udah ya. Nah intinya ke pendampingan LHK kami tidak, saya tidak. Nah, insya Allah nanti Juli depan. Nah, yang dari pertanyaan saya sampai saat ini saya bingung gitu. Kemarin ada statement seperti ini, kalau menilai itu di kinerja harus jangan di atas ekspektasi. Nah, harus sesuai ekspektasi semua kinerja usaha. Jadi intinya ada statement seperti itu. Harus nanti folder ya. Terutama itu di K3S gitu ya, K3S menginstruksikan kepada kepala sekolah gitu kan. Nah, saya kan bingung ya, bertanya pada siapa, tanya-tanya di Google, lihat-lihat di YouTube, ternyata gak ada statement seperti itu, dasar hukumnya gak ada gitu kan. Nah, ketika saya kemarin ke lapangan Bu, karena kebetulan observasinya kemarin Juni saya ya, Juni ternyata ya kepala sekolah juga, Bu, ini saya sudah nih yang Bu sudah 100%. Nah, ketika dilihat, ya Bu, saya udah perbaiki semua sesuai ekspektasi. Nah, saya lihat, kenapa nilainya semua sama? Kan kalau di kepala sekolah mah bisa ya Bu, kumpulkan data, muncul datanya nilainya gitu. Nah, itu semua 67 Bu, sesuai ekspektasi semua. Saya di situ bingung, karena ditanya oleh kepala sekolah ini bagaimana Bu kalau seperti ini. Sedangkan kami punya instruksi seperti itu. Nah, di situ saya memberikan solusi seperti ini, Bu. Sebelum terlambat ya, saya bertanya ke Bapak kepala sekolah, kalau menurut saya itu tidak harus semua sesuai ekspektasi, ya. Kalaupun misalkan perilaku kan itu ditentukan oleh kuadrannya, Bu, oleh kuadran apa? Kuadran kinerja. Di kuadran kinerja itu kan ada ratingnya Bu, ya, rating praktik kinerja, kemudian rating perilaku kinerja sesuai ekspektasi. Misalkan saya menjelaskan tentang itu ke kepala sekolah, misalkan begini Pak, kalau misalkan ratingnya praktek kinerjanya di atas ekspektasi, kemudian rating perilaku kinerjanya kembali. Misalkan rating perilaku kinerjanya di atas ekspektasi, kemudian rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, itu akan menghasilkan nilainya baik gemuk, itu ya Bu. Nah, jadi kemarin saya menjelaskan Bu, kalau misalkan kita rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, kemudian rating perilaku kinerjanya sesuai ekspektasi, itu juga akan menimbulkan baik gitu. Oke. Pertanyaannya, saya menyampaikan ke setiap kepala sekolah binaan saya seperti itu. Jadi jujur ya Bu, saya minta kepada kepala sekolah
apakah betul semua guru bapak ibu itu semuanya nilainya segitu? Rata-rata 67 ya Bu, 67 semua, bahkan ada yang 1 SD 67. Tidak Bu, tidak seperti itu. Ya Bapak, kalau misal ini kan nggak ada dasar. Pertanyaan Ibu ke saya apa? Pertanyaannya, betul tidak saya menyampaikan seperti itu? Betul atau tidak gitu Bu? Menyampaikan seperti itu kepada kepala sekolah binaan saya. Oke. Tepuk tangan dong buat orang hebat ini. Ya, sama-sama. Nah, masih ada miskonsepsi dari lainnya dihantarnya terkait dengan hasil akhir. Ya, apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi? Halo, ini kan yang namanya penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja tentunya kepala sekolah pun selaku penilai guru itu punya kapasitas melihat perilaku kinerja dan kinerjanya si guru itu. Apakah guru yang ini lompat tari? Anu iya sok ngadepong wae? Masa disamakan semua? Itu atuh. Ya, mulai menanya saudara baik itu salah. Terus semuanya harus sesuai ekspektasi juga, itu sebuah yang keliru. Ya, bisa jadi dia itu di atas ekspektasi. Andaikan real benar dia itu memiliki kinerja dan perilaku kinerja yang memang baik, lebih baik dari yang lainnya. Artinya kapasitas kepala sekolah sebagai penilai itu ya harus bisa mempertimbangkan guru yang gimana yang memiliki nilai yang seperti itu. Puntennya, kalaupun ada, jangan diinikan tentang komunitasnya. Jangankan begitu, saya aja pernah protes saat SKP saya selalu baik-baik saja. Waktu awal, toh saya bikin modul, saya bikin penelitian itu ini, semuanya disamakan dengan teman, puntennya imam, tapi dulu imam itu guru. Disamakan dengan teman yang kasakolana, seminggu sekali misalnya. Ya, tarawih apa dan sebagainya. Saya pernah protes waktu itu, tapi puntennya miskonsepsinya Bu, dasarnya lagi kedah baik tekniknya di atas baik kami kumaki sana sekda. Udah diem aja karena saya bawa. Nah, sekarang kembali ke kita. Sekarang ini tidak lagi kita menilai berbasis administrasi. Administrasi itu adalah merupakan merupakan cerminan dari perilaku orang tersebut, kinerja orang tersebut. Namun kinerjanya saya pasti dia bikin RPP modul, ya kan? Ya. Seperti itu. Nah, maksud saya begini, Ibu sudah betul menginikan tentang SKP ke kepala sekolah, ya? Tidak perlu takut dengan kepala sekolah, karena kita itu mitra di sana, bukan berarti atasannya, mitra, tapi mitra yang bisa memberikan pengetahuan tentang penyusunan SKP yang sesungguhnya. Sudah bagus Ibu browsing ke YouTube, browsing ke TikTok, browsing ke apapun itu, ya. Tapi yang legalitasnya dilihatin siapa yang menguploadnya, yang mempost, seperti itu. Nah, keluarkan singgung Ibu, keluarkan singgung. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Artinya kita tidak memberikan pendampingan berdasarkan asumsi. Kali ini training berdasarkan asumsi, tapi benar-benar dilatar belakangi oleh regulasi yang mendasari omongan kita. Gitu. Jadi kuat untuk omon-omon, tidak omon-omon, tapi ya fakta. Jadi saya salut, ini saya 5 aja keteteran, kamu ini di atas 10, Masya Allah ya taunya. Seperti itu. Satu hal ya Bapak Ibu, terkait besok lusa di bulan Juli, kita sudah mulai mendampingi teman-teman kepala sekolah dalam mengisi RHK. Kepala sekolah mendampingi guru-guru sambil untuk mengisi RHK. Terkait miskonsepsi ini seperti mengatos-atos, memilih RHK bari menghitung kancing misalnya, memilih RHK bari asa serba patenau tadi teh asang merenah nu ieu. Bahkan ada yang begini, abi mah bade milihna nu ieu cenah nu terkait banyaknya sertifikat naon yang di RHK yang guru itu pelatihan. Itu benar-benar salah persepsi. Karena apa? Yang namanya Ekinere itu memperbaiki yang belum baik. Lain memperbaiki yang sudah baik.
Di binaan saya ada satu guru yang lebih 32 sertifikat aksi nyata dapat. Keren kan? 32 lebih aksi nyata yang dia dapat sertifikatnya. Dia pilih yang itu. Hade itu. Tapi hade eta kunaon hade itu? Hade teh manu acan hade. Artinya begini, saat nanti di bulan Juli mendampingi binaan kita, babonnya apa tadi? Makanya di bulan Mei Juni itu sok analisa heula rapotna, taruhlah yang kurang itu misalnya literasi. Misalnya dari literasi itulah naon kan ada indikator subindikatornya. Itu yang diambil untuk dijadikan RHK sekolah bagi kepala sekolah. Misalnya dirinya teh visi misina misalnya dina rapot pendidikan teh masih kuning atunya gitu. Itu yang harus dieksekusi, dijadikan RHK. Ieu manu konengna ieu nulis RHK na itu. Aduh lo rek ngubaran penyakit mah nu diubaran anu bodoh. Mau sembuh enggak? Enggak kan? Gitu. Ya, jadi di bulan Juli wayahna sok sasarangan buka heula rapot pendidikanna. Tah didinya lah dasar sebagai penentuan RHK kepala sekolah. Guru mengikuti RHK-nya kepala sekolah. Ya? Oke gitu ya. Lanjut ngobrol aja yuk pas panjang ya. Masih lapar ya? Masih haus sebetulnya kepala saya. Jadi lebih haus ya? Iya. Bagus kalau dari pulang dari sini. Aduh, coba istighfar gitu ya. Betul nggak? Iya. Jantan ibu Pak kepala sekolah teh kieu. Jadi beliau teh gaduhin teh dia paradigma cenah. Ayeuna di atas ekspektasi kumaha tahun payung pilih turun, amun kinerjana tiba-tiba dia sakit. Si orang itu apakah tetap akan naiknya boleh cerita? Ayeuna tahun ayeuna sesuai di atas ekspektasi. Tahun payung dia stroke, tidak bisa gawe, tidak bisa ke sekolah. Apakah itu masih di atas ekspektasi? Turun. Iya. Nah, kalau RHK nu kamari ya, doi ka Juni, kan Juli Desember, benten deui. Milih RHK na KHD, milih RHK sesuaikan dengan apa yang kurang di rapot pendidikan. Naon sih nu rada-rada naon eta match tadinya. Ka atas ya. Terima kasih dari saya. Semoga teman-teman tidak puas. Karena saya penolak umum. Semoga teman-teman tidak puas dan semoga teman-teman tetap haus ilmu, ya, haus ilmu dan haus ingin tahu. Ya, Bu Lili saya 58 tahun, tapi, aduh, kami tinggal lu ikuti mana seperti itu. Dan setiap hari bukan takut, tapi saya malu kalau saya tidak seperti itu di hadapan kepala sekolah. Saya malu nanti saat mendampingi guru. Misalnya imam pengawas itu apalan gitu. Kembali lagi ya. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun, pilih ada hal-hal yang nulis gitu bisa sebenarnya jadi baper. Jangan dibawa ke hati ya, karena nulisnya memang seperti ini adanya. Jadi teman-teman, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lainnya dan tentunya ada teman-teman yang lain yang kiranya haus ilmu. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ya rangkaian kegiatan dari awal. Sebentar, saya ini ya udah membuka ini kok lupa. Sebentar, tapi udah assalamualaikum sok. Ya, Bapak Ibu alhamdulillah ya rangkaian kegiatan dari sesi pembukaan dilanjutkan dengan sesi materi ya hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu sudah kita laksanakan dan insya Allah ini perlu dikontinu ya karena ini belum terselesaikan sampai di sini. Nanti insya Allah saya dengan ketua dan juga Pak Sekjen akan mengagendakan untuk pertemuan seperti ini kembali dan itu mungkin membutuhkan waktu sampai 1 hari ya, 1 hari supaya kita lebih detail dan langsung praktik dan langsung selesai ya, jadi bukan teori saja. Kemudian Bapak dan Ibu sebelum sesi kita untuk makan
bersama akan foto bersama ya dengan yang Bapak Kadis.